Suatu ketika ia dipuja sebagai simbol masa depan Indonesia. Seorang lulusan Harvard, teknokrat muda yang berani berbicara jujur dan menantang arus politik lama. Ia bukan bagian dari partai. Ia bukan orang yang menyembah kekuasaan. Tapi hari ini, ia duduk di kursi pesakitan. Apa yang terjadi? Apakah ia benar bersalah? Ataukah ini kisah lama yang berulang tentang bagaimana integritas ditumbangkan oleh kekuasaan? Tom Lembong dari Harvard ke jeruji, membongkar liku politik dan persidangan sang reformis. Thomas Trikasi Lembong lahir di Jakarta dari keluarga keturunan Tionghoa yang menekankan pentingnya pendidikan dan etika kerja. Sejak muda dikenal cerdas dan idealis. Lulus dari Harvard University dengan gelar ekonomi, langsung masuk ke dunia finansial global. Ia pernah bekerja di Morgan Stanley dan Deutsche Bank, menangani proyek besar di Asia. Tapi Tom tak nyaman, hanya menjadi orang bayaran korporasi. Ia pulang ke Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Katanya, Indonesia butuh orang-orang pulang, bukan pergi. Visinya sejak awal jelas, membangun ekonomi yang efisien, transparan, dan berorientasi ke depan. Namun dalam dunia yang penuh kompromi, nilai-nilai itu bisa menjadi sebuah kelemahan. Tom mulai dikenal publik saat Presiden Joko Widodo mengangkatnya menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang dikenal dengan BKPM pada tahun 2014. Tak lama kemudian ia dipercaya menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Langkah ini mengejutkan banyak pihak. Seorang tanpa afiliasi partai masuk ke kabinet kerja. Tom membawa semangat reformasi, deregulasi perdagangan, percepatan investasi dan efisiensi logistik nasional. Ia dikenal lugas, berani menolak intervensi, dan gemar menyampaikan data ketimbang narasi politik. Tapi ternyata sifat itu tak selalu disukai, terutama di Indonesia. Saya melihat ini orang, maksud saya melihat Tom Lembong ini, cara dia memainkan ekspresi muka, cara dia berpikir, cara dia bertutur, kayaknya belum Indonesia banget ini orang. Belum. Ya bisa dikatakan naif lah dia. Adakah kemungkinan itu dia persoalan yang mengakibatkan Tom Lembong akhirnya punya perjalanan hidup seperti sekarang? Bisa juga tuh. Karena kan gini ya, kadang-kadang orang sakit hati itu kadang-kadang banyak hal ya. Dengan gaya Tom Lembong tersebut bisa juga ada yang sakit hati ya. Birokrasi kerap menuntut harmoni, bukan kebenaran. Dan kebenaran yang dibawa Tom kerap dirasa mengganggu. Kebijakan Tom Lembong membuka pintu Indonesia ke pasar global. Tapi bagi sebagian orang itu adalah ancaman. Disinilah tarik ulur kepentingan dimulai. Tom Lembong mengusung liberalisasi terbatas. Ia mengurangi hambatan impor, menyederhanakan perizinan, dan menantang kartel pangan. Bagi pelaku pasar modern, ini adalah angin segar. Tapi bagi kelompok yang diuntungkan oleh proteksionisme, Tom adalah ancaman. Kebijakannya soal impor gula, garam, dan daging membuatnya dimusuhi sebagian pengusaha lokal dan elit politik daerah. Ia memotong jalur rente, mengganggu jaringan lama, dan itu mempunyai konsekuensi. Saat reshuffle kabinet 2016, ia digeser dari Menteri Perdagangan dan kembali ke BKPM. Namun tekanan tidak berhenti. Isu-isu miring mulai bermunculan. Ia jadi target serangan diam-diam di belakang layar. Tahun 2024 kejutan datang. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait izin impor gula periode 2015-2016. Jaksa menuduhnya telah menyalahgunakan wewenang dengan memberi izin tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi dari Kementerian Teknis. Menurut hakim, negara mengalami kerugian mencapai 194, sekian miliar. Tapi kalau dimaknai itu sebagai kerugian negara? Kerugian dari mana? Negara untung kok. Ruginya dari mana? Nggak ada kerugian. Ini kan disebutnya potensial loss. Jadi akibat kalau misalnya bayarnya nggak itu, negara lebih untung lagi, kira-kira gitu. Potential ya? Potential loss.
not actual loss. Satu itu. Lalu yang kedua, seandainya benar, ya seandainya kuat non, bahwa itu memang lebih, memang nggak benar, lalu seandainya benar itu mengakibatkan kerugian negara, hubungan sama Tom Lembong apa? Tom Lembong kan nggak ngurusin harga. Tidak menerima apapun. Dan dia tidak ikut dalam persoalan harga ini kan. Namun anehnya, tak satu pun bukti menunjukkan bahwa Lembong menikmati keuntungan pribadi. Bahkan unsur mens rea yang merupakan hal utama tidak muncul dalam persidangan. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Prof. Mahfud MD dalam intrik Renal Kasali. Untuk bisa dihukum sesudah jadi tersangka, harus dibuktikan dulu bahwa dia punya niat jahat. Oh, mens rea-nya namanya itu. mens rea. Ya. Tidak bisa orang itu dihukum kalau tidak melakukan kesalahan. Tidak bisa orang dipidana kalau tidak ada mens rea. Nah, ini di kasus Tom Lembong tidak ada sama sekali. Sudah Bahwa dikejar kemana-mana. Selalu tidak kelihatan di situ, tidak ada. Kelihatan, tidak ada bahwa dia punya niat tuh dari mana, wong dia diperintah oleh atasan. Ada dokumen-dokumen bahwa itu diperintah. Gitu. Dalam hal ini presiden pada saat dalam itu. ini presiden dan ada rakornya untuk itu. Ada rakor yang dilakukan secara resmi. Berarti tidak ada kesalahan. Tak ada aliran dana, tak ada aset mencurigakan, tidak ada mens rea. Penyitaan laptop dan iPad dilakukan di tengah sidang, bukan saat penyidikan awal. Ini dianggap sebagai pelanggaran prosedur. Lebih parah lagi, laporan kerugian negara baru muncul seminggu sebelum auditor hadir. Ahli dari pihak pembela tidak diberi kesempatan untuk mengkonfrontir. Semua ini menimbulkan pertanyaan. Apakah ini benar kasus hukum atau instrumen politik? Dalam persidangan, pembela mengungkap banyak kejanggalan. Beberapa saksi menyatakan bahwa koordinasi antar kementerian memang terjadi, tapi jaksa menyebutnya tak formal. Surplus gula tahun 2015 yang jadi alasan pelarangan impor ternyata berdasarkan data yang belum diaudit. Beberapa pengamat bahkan menyatakan Indonesia belum pernah mengalami surplus, tapi buffer stock selama 3 bulan. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi tidak pernah kita surplus gula Jadi ini. buffer stock itu yang, tolong saya dikoreksi ya. Ya. Istilah buffer stock itu yang diterjemahkan atau dimaknai oleh kejaksaan sebagai surplus. Iya. Dan kebutuhan dalam negeri kita lebih banyak daripada kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke. Itu ahli yang mengatakan. Coba kita lihat data dari Bloomberg. Majelis Hakim menolak permintaan menghadirkan saksi kunci, termasuk mantan Menteri BUMN Rini Sumarno. Kesaksian dibacakan, bukan dihadirkan. Ini bertentangan dengan asas pembuktian terbuka. Kuasa hukum menuding ini bukan perkara pidana, tapi soal politik dan preferensi ekonomi. Tom dianggap terlalu liberal, terlalu teknokratis, dan tak cukup Pancasilais dalam pendekatannya. Saat vonis dijatuhkan, hakim menyebut bahwa Tom lebih mengutamakan prinsip kapitalisme dan pasar bebas. Kalau kita cermati, liberalisme dan kapitalisme ada dalam ranah pandangan ekonomi dan tidak ada norma hukum dalam undang-undang yang dilanggar. Pernyataan ini memunculkan kegelisahan baru. Apakah pandangan ekonomi bisa membuat seorang dihukum? Apakah sebuah kebijakan bisa diseret ke kursi pesakitan? Ini juga membuat para pelaku usaha jadi bingung. Iya. Karena negara itu pada dasarnya memang pasti akan menguntungkan pengusaha. Iya, pastilah. Ya, karena berbisnis dengan negara, Iya. ada surat keputusannya untuk impor dan sebagainya. Beberapa hari setelah presiden baru dilantik, Tom ditahan. Publik mencium aroma politis. Ia dikenal sebagai juru bicara Anies Baswedan saat Pilpres 2019. Ia juga aktif menyuarakan kritik terhadap oligarki dan dominasi militer di ekonomi. Dukungan internasional pun berdatangan, tokoh dunia, termasuk alumni Harvard, dan ekonom global menyatakan keprihatinan. Pertanyaan mereka,
mau kemana arah demokrasi Indonesia? Apakah teknokrat yang bersih kini dianggap musuh negara? Apakah independensi dipandang sebagai pengkhianatan? Di tengah gelombang populisme dan konsolidasi kekuasaan, suara seperti Tom memang terdengar asing, tapi bukan berarti tidak dibutuhkan. Tom Lembong bukan satu-satunya. Kita pernah melihat bagaimana Abraham Samad, Antasari Azhar, dan bahkan teknokrat yang lainnya yang akhirnya bersinggungan dengan kekuasaan. Tapi kasus Tom adalah pengingat, sistem ini belum siap menerima orang merdeka. Orang yang tak tunduk pada oligarki, orang yang menolak kompromi demi jabatan. Apakah Tom sempurna? Tidak. Tapi jika sistem menghukum idealisme dan keberanian, maka siapa lagi yang akan berani berdiri? Kini Tom menghadapi 4,5 tahun di balik jeruji. Tapi sejarah akan mencatat lebih dari sekedar vonis. Ia dikenang sebagai suara yang jujur dalam ruang yang penuh bisik-bisik kekuasaan. Dan kita, sebagai warga negara, punya tanggung jawab mengawasi, mengkritisi, menolak diam. Karena hari ini Tom yang dihukum. Tapi esok bisa jadi siapa saja di antara kita. Paham? R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong.